Oke, di kesempatan ini saya kembali dengan sebuah cerita baru yang berjudul Vikings Valhalla. Sesuai dengan judulnya, Viking Valhalla sendiri adalah sequel dari cerita Vikings pertama atau Vikingsnya era Ragnar Lothbrok. Lengkapnya, untuk kalian yang belum nonton, bisa banget ngikutin ceritanya di rekap yang telah kita buat. Nah, setting waktu Viking Valhalla sendiri terjadi setelah 100 tahun pada masa serial Vikings pertama. Yang artinya di sini perhatian kita berpusat kepada para penerus atau generasi-generasi dari keturunan Viking terdahulu. Namun sayangnya kita tidak diberitahu secara pasti siapa saja generasi penerus dari tokoh-tokoh terdahulu seperti keturunan Ragnar, Ivar, Bjorn, Rollo, dan lain sebagainya. Berbicara soal Viking tentu belum lengkap apabila kita tak membahas banyak soal kejayaan seorang Ragnar Lothbrok. Di mana kita tahu bahwa Ragnar Lothbrok adalah sosok pertama kali yang mempelopori bangsa Viking untuk menaklukkan dan menetap di daratan baru. Dari masa hidup sampai akhir hayatnya, apa yang dicita-citakan olehnya yaitu menetap di daratan baru bisa terwujud, bahkan mampu bersaing secara ekonomi dengan penduduk lokal. Kurang lebih selama 100 tahun, bangsa Viking dan bangsa Saxon hidup berdampingan di daratan Inggris hingga pada suatu ketika bangsa Saxon mulai merasa terancam dengan keberadaan bangsa Viking di tanah mereka. Kemudian Raja Inggris saat itu, yakni King Ethelred II, didesak menemukan solusi untuk menangani masalah bangsa Viking. Masih bicara soal apa saja yang terjadi selama 100 tahun, hal tersebut tentu adalah waktu yang sangat panjang. Seiring berjalannya waktu, pengaruh agama Kristen mulai masuk dan dianut oleh sebagian dari bangsa Viking. Karena kan kita tahu bangsa Viking ini sebelumnya identik dan terkenal sebagai pemuja dewa-dewi atau dalam bahasa lain disebut sebagai pagan. Dalam perbedaan tersebut, bangsa Viking masih bisa hidup berdampingan meskipun banyak beberapa pihak di mereka yang saling membenci akibat perbedaan kepercayaan mereka. Hal itulah yang menggambarkan kehidupan bangsa Viking di abad ke-11 yang sekaligus kisah lengkapnya akan saya ceritakan. Oke, kita masuk ke dalam cerita. Dimulai di sebuah wilayah bernama Denlaw, tempat di mana saat ini bangsa Viking tinggal di negara Inggris. Terlihat bagaimana mereka hidup sangat tentram. Bahkan salah satu petinggi dari mereka yang bernama Sten Sigurdsson, ini dia orangnya, dipercaya untuk menjadi pengawal pribadi Raja Inggris King Ethelred II. Bersamaan dengan itu, kita diperkenalkan lagi kepada seorang pangeran dari Norwegia yang bernama Harald Sigurdsson. Sedikit tentang Harald, konon dia adalah cicit dari Raja Norwegia terdahulu, yakni King Harald Fineheir. Berkat hal tersebut, Harald termasuk ke dalam golongan petinggi di kalangan bangsa Viking karena ia sendiri digadang-gadang akan menjadi Raja Norwegia. Dalam hal keagamaan, Harald menganut agama Kristiani, tetapi ia sangat menjunjung tinggi toleransi dengan bangsa Viking yang menganut kepercayaan pagan. May the Lord guide you back to Norway, brother. Nah, ceritanya di sini Harald akan pulang ke Norwegia, tetapi Sten nampaknya tak bisa mengantar kepergian sang adik karena ia memiliki urusan dengan King Ethelred. Setelah itu, Sten bersama tim pengawal raja langsung cabut ke London untuk menghadap kepada sang raja. Entah maksudnya apa, King Ethelred II langsung membahas perihal keberadaan bangsa Viking bahwa selama 100 tahun mereka, dalam hal ini Viking, telah membangun peradaban di tanah Inggris. Masalahnya, Inggris bukanlah rumah mereka sehingga keberadaan bangsa Viking di tanah ini harus dibasmi agar kembali seperti sedia kala. Maka dari itu, King Ethelred II memerintahkan untuk memusnahkan seluruh keberadaan bangsa Viking yang tinggal dan menetap di daratan Inggris. Puncak dari ucapan sang raja sekaligus menjadi pertanda bahwa masa hidup bangsa Viking di tanah Inggris berakhir sampai di sini. Di situ pula kita melihat bagaimana Sten dan rekan-rekannya dibantai, termasuk bagaimana pemukiman Viking di Denlaw dibabat habis oleh kekuasaan King Ethelred II. Bangsa Viking adalah penghuni asli tanah Skandinavia yang tersebar di berbagai penjuru Skandinavia atau khususnya Eropa bagian utara. Dari kesekian negara yang masuk ke Skandinavia, 3 yang paling besar adalah Denmark, Swedia, dan Norwegia pastinya. 3 negara tersebut kini telah menjadi kekuatan besar dan masing-masing dari ketiga negara itu memiliki seorang penguasa atau raja.
Tak hanya seorang raja, di wilayah-wilayah tertentu mereka memiliki penguasa wilayah yang disebut Jarl atau Earl. Nah, di sana Jarl dan raja bisa hidup berdampingan dengan menguasai pengikut atau rakyat masing-masing. Meskipun kadangkala di antara mereka selalu diliputi oleh konflik yang disebabkan oleh berbagai hal termasuk konflik keagamaan. Kita kesampingan dulu konflik agama karena ada masalah yang lebih penting terkait hari pembantaian Viking di tanah Inggris. Rupanya kabar mengenai hal tersebut telah sampai di telinga masyarakat Skandinavia, khususnya Raja Denmark saat itu, yakni King Kenneth. Tayal, hal itu memicu amarah bangsa Viking sehingga King Kenneth, penguasa Denmark, mengumpulkan seluruh aliansi Viking Utara untuk berkumpul di Kattegat. Untuk yang belum tahu, Kattegat itu adalah pusat terbesar dari peradaban Viking di negara Norwegia yang kini dikuasai oleh seorang Jarl wanita bernama Jarl Hakon. Tempat yang merupakan warisan dari legenda Viking Ragnar Lodbrok tersebut kini telah tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Tetapi sebelum masuk ke Kattegat, kita beralih dulu ke wilayah laut utara dekat Kattegat, tepatnya kepada sekelompok pelaut yang tengah mengarungi dan bertarung melawan badai. Dalam hal urusan navigasi atau menaklukkan lautan, nampaknya mereka sangat ahli, terlihat dikala mereka tak menunjukkan ketakutan meski diterpa badai yang sangat besar. Terkait hal itu, kita diperkenalkan kepada tokoh utama dari serial ini, yakni Leif Erikson dan Freydis Eriksdottir. Leif, Freydis, dan beberapa temannya itu merupakan keturunan Viking yang tinggal di Greenland. Perjalanan ini menandai pertama kalinya mereka keluar dari Greenland kampung halaman, yang artinya mereka tak mengetahui bagaimana dunia luar, bahkan mereka belum pernah menginjakan kaki di Kattegat. Sedikit tentang Leif dan Freydis, mereka itu adalah seorang adik kakak. Keduanya lahir dari golongan menengah sehingga mereka hidup cukup sederhana. Pada prinsipnya, mereka adalah orang kampung yang pergi ke sebuah kota besar. Alih-alih pergi jauh dari Greenland untuk menjawab panggilan Raja Denmark, Freydis dan Leif datang ke Kattegat memiliki sebuah misi tersendiri, yaitu mencari keberadaan seseorang yang di masa lalu pernah melakukan pemerkosaan dan kekerasan terhadap Freydis. Setelah itu, kita beralih ke Kattegat berfokus kepada seorang Harald Sigurdsson. Nampaknya Sigurdsson baru saja tiba di Kattegat setelah bertolak dari negara Inggris. Tak lama kemudian, kapal yang membawa Leif dan Freydis tiba di pelabuhan. Kehadiran mereka sontak membuat Harald merasa keheranan karena diketahui kondisi lautan saat itu sedang diterpa badai yang sangat besar. How in Odin's name did you avoid the storm? Any ships from the west make it inland. Dengan begitu, Harald yang merasa terkesan menghampiri seorang Freydis. Di situ mereka berkenalan. Sementara Leif dan teman-temannya pergi berkeliling untuk memantau situasi. Semenjak pertama kali menginjakan kaki di aula besar, Leif terpukau dengan banyaknya orang yang ada di sekitar. Kepada beberapa pemuda yang ada di sana, Leif bertanya identitas orang Viking yang memakai simbol salib seperti yang tertera di gambar yang dia tunjukkan. Di luar itu, keberadaan Leif sebagai orang asing menjadi perhatian tersendiri. Seorang pria dengan gelagat sombong menghampiri Leif sembari meminta pakaian yang digunakan oleh Leif dengan cara memaksa. Lantas pertikaian pun tak terelakkan, tapi Leif mampu membuat pria tersebut tak berkutik. You fight like that. But it is an English cross, Greenlander. Sementara itu, terlihat bagaimana seorang Freydis dan Harald yang kala itu tengah asik bercocok tanam. Ini dilakukan karena Harald memberikan fasilitas bagi Freydis untuk setidaknya beristirahat dengan nyaman.
Sambil menikmati air hangat, Freydis menjelaskan maksud dari kedatangannya ke Kattegat. The person I'm looking for. A man came to our home when my father... Luka yang ada di punggungnya tersebut merupakan perbuatan dari seseorang yang dahulu kala pernah memperkosa dirinya. Itulah alasan mengapa Freydis dan teman-teman Greenlandnya pergi meninggalkan kampung halaman. I've never seen it. Di akhir pembicaraan, Leif masuk menghampiri Freydis sembari memberitakan bahwa telah datang armada kapal di pelabuhan. Ya, mungkin armada tersebut adalah Viking yang sedang mereka cari-cari. Bersamaan dengan itu pun, kita diperkenalkan kepada seorang Jarl bernama Jarl Olaf. Selain dikenal sebagai ahli dalam bidang kemaritiman dan kuat secara pasukan, beliau ini adalah seorang pemimpin yang menganut agama Kristen garis keras. Fakta lain mengatakan bahwa Jarl Olaf masih saudara seibu dengan Harald Sigurdsson, yang artinya mereka itu merupakan kakak adik. Hola. Welcome. Isn't that the sign said? Waited it out, Riska. Nah, ternyata Jarl Olaf ini adalah orang yang dicari-cari oleh Freydis, di mana Freydis yakin bahwa Jarl Olaf adalah orang yang telah memperkosa dirinya di masa lalu. Di luar pembahasan soal masa lalu seorang Freydis, tentu kita tahu bahwa saat ini bangsa Viking yang tersebar seantero Skandinavia tengah berkumpul di Kattegat untuk menyatukan kekuatan. Demi satu tujuan, yaitu membalas pembantaian yang dilakukan oleh King Ethelred II terhadap bangsa Viking di daratan Inggris. Akhirnya kita masuk kepada sudut pandang seorang raja terkemuka Denmark, yakni King Kenneth. Sedikit tentang King Kenneth, ia itu termasuk ke dalam jajaran penguasa terbesar di Skandinavia. Bagaimana tidak, ia memiliki armada perang yang jumlahnya melebihi kerajaan lainnya. King Kenneth sendiri adalah penyembah dewa atau pagan yang cukup toleran dalam menyikapi perbedaan. I draw no distinction between pagans, Jarl Olaf. I'm sorry for you, Jarl Olaf. Nah, saat itu pasukan besar berkumpul di sebuah padang rumput yang luas. Leif dan kawan-kawan mengikuti Jarl Olaf yang kala itu tengah menuju tempat pasukan berkumpul. Karena kan di sini tujuan utama mereka tak lain adalah untuk membalaskan dendam Freydis kepada Jarl Olaf. Sebagai penghubung, di sana Harald memperkenalkan kakaknya yaitu Olaf kepada King Kenneth. Kemudian mereka mulai masuk membahas terkait upaya pembalasan dendam kepada Raja Inggris. Dari sini kita tahu bahwa Jarl Olaf sebelumnya memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat dengan King Ethelred II. Bahkan Olaf dipercaya oleh King Ethelred untuk membangun pertahanan di kerajaan Inggris. Itulah mengapa keberadaan Olaf di sini sangat dibutuhkan oleh King Kenneth. Sebelum menyetujui keterlibatan dirinya dalam misi ini, Jarl Olaf memberikan sebuah syarat kepada King Kenneth. Sebagai penganut agama yang taat, ia berkeinginan untuk merubah keyakinan seluruh bangsa Viking menjadi umat Kristen secara massal. Tapi King Kenneth yang tak membeda-bedakan antara Kristen dan penganut pagan jelas tak menyetujui permintaan Olaf. Then I am sorry for you, Jarl Olaf. Oh ya, dikarenakan cerita ini berkaitan dengan hal keagamaan, khususnya agama Kristen, mohon agar lebih bijak dalam menyikapi hal tersebut. Bila mana nanti terdapat satu atau dua kondisi yang menyinggung satu agama tertentu, saya garis bawahi bahwa di sini saya tak bermaksud untuk menjatuhkan kredibilitas satu agama tertentu. Jadi selebihnya kita berkumpul di sini hanya untuk mengikuti cerita dan bahkan sedikit belajar dari kejadian masa lalu, khususnya kehidupan bangsa Viking. Sementawis eta, Leif dan teman-teman mendirikan kemah di dalam hutan yang letaknya tak jauh dari tempat pasukan Viking berkumpul. Di sini sempat ada keraguan dari salah satu teman Leif terkait misi pembalasan dendam kepada Jarl Olaf. Mengingat dengan banyaknya jumlah pasukan yang dimiliki oleh Olaf, mustahil bagi mereka untuk menyerang hanya dengan kekuatan 7 orang saja. Malam harinya, Leif meninggalkan kemah untuk berbaur dan mengamati situasi di tempat pasukan Viking berkemah.
Kebetulan di malam itu seluruh pasukan Viking yang ada di sana berkumpul di satu tempat untuk mendengarkan satu dua patah kata yang akan disampaikan oleh King Kenneth. Dengan penuh kebanggaan, ia sedikit menceritakan sejarah kebesaran nama besar seorang legenda Viking Ragnar Lothbrok yang tersohor di daratan Inggris. Setelah banyak kemenangan besar, kehadiran bangsa Viking di daratan Inggris perlahan-lahan mendapatkan sambutan baik dari pemerintahan di sana. Seiring waktu, satu persatu keluarga orang-orang tercinta silih berganti pergi ke tanah Inggris untuk menetap dan bekerja di sana. Hingga suatu ketika, tepatnya 1 tahun yang lalu, semua itu berubah, di mana bangsa Viking yang menetap di sana dibantai dan dimusnahkan tanpa belas kasih. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan utama semua bangsa Viking berkumpul untuk menyatukan kekuatan demi membalas kematian bangsa mereka. Jika hal ini terjadi di masa lalu, sudah pasti Ivar the Boundless dan Bjorn Ironside dan akan hanya berdiam diri saja menyaksikan bangsa mereka diperlakukan seperti itu. You are here! Fire on! Vikings! Meski semangat mereka berada dalam tahap puncak, ada saja oknum Viking pagan yang merasa enggan untuk berdampingan dengan Viking Kristen. Tak ayal hal itu menyulut pertengkaran di mana pihak Jarl Olaf dan Viking pagan terjadi sedikit perseteruan. Melihat hal tersebut, Harald Sigurdsson merasa tergerak untuk mengesampingkan perbedaan di antara bangsa Viking. Dengan sangat berapi-api, Harald menunjukkan bagaimana seharusnya bangsa Viking bersatu dan menyikapi perbedaan ini dengan bijak, dengan baik. Was she not call you a coward? Odin or Christ? Misne... His blood! King blood! Harald Sigurdsson. Di tempat yang berbeda, kita sedikit diperlihatkan bagaimana cara seorang Freydis dalam melakukan doa atau ritual kepercayaan pagan. Di saat yang bersamaan, ia dihampiri oleh penguasa atau pemimpin ketegat saat ini, yaitu Jarl Hakon. What is your name? Freyde, Do not worry. I am on a mission. When you see your father again, tell him hello. Kemudian Freydis kembali ke kemah dan tak menemukan keberadaan Leif. Ngomong-ngomong soal Leif, saat ini ia tengah berada di tengah-tengah pasukan Viking. Tanpa seorang pun teman, Leif berjalan ke sana kemari dan tanpa diduga ia dihampiri oleh sekelompok orang yang mengaku memiliki dendam terhadap ayahnya Leif. Ternyata Leif merupakan seorang putra dari prajurit Viking terkemuka Norwegia yang bernama Erik Thorvaldsson. Bahkan beliau dijuluki sebagai Erik the Red, namun berkat satu alasan ia diasingkan dari Norwegia. Menurut pria tak dikenal itu, ayahnya si Leif ini telah membunuh teman mereka. Sehingga tanpa banyak basa-basi, sekelompok muda tersebut menyerang Leif secara bersamaan. Disinilah kita melihat bagaimana kemampuan seorang Leif. Dengan hanya seorang diri yang menunjukkan kemampuannya dalam bertarung meski dikeroyok oleh banyak orang. Bahkan ia berhasil mengalahkan semua orang itu sampai lawan-lawannya tak berani lagi untuk mendekatinya. Tetapi dalam hal ini Leif terlihat enggan untuk membunuh karena berdasarkan pengalamannya ia belum pernah merasakan bagaimana rasanya membunuh seseorang. Suppose when you have a father like Eric the Red, my name is Leif. Pertarungan kecil yang dilakukan oleh Leif nampaknya menarik perhatian seorang Harald Sigurdsson. Datang dengan niat baik, Harald memperkenalkan dirinya dan sedikit memuji kemampuan yang dimiliki oleh Leif. Berkat hal itu, Harald menawari kepada Leif untuk terlibat ke dalam misi invasi ke daratan Inggris karena di sini Harald mengagumi kemampuan Leif sebagai kapten kapal. We'll see. Di lain tempat, tepatnya di gerbang Kattegat, terlihat bagaimana seorang Jarl Hakon tengah menyambut kedatangan armada perang King Kenneth. Maksud dari kedatangan King Kenneth ke sana adalah untuk meminta izin tinggal kepada sang tuan rumah.
Disambut dengan sangat baik. Di malam itu para petinggi berkumpul di aula besar untuk merayakan kebersamaan mereka. Kedua tokoh tertinggi duduk secara berdampingan, sedikit membahas ketentraman yang selalu menyelimuti wilayah Kattegat. Semua orang luput dalam kebahagiaan dan semangat yang tinggi di bawah antusiasme mereka terhadap misi invasi ke daratan Inggris. Perhatian kita pun tak luput kepada seorang Leif yang terlihat sedang memantau situasi di dalam aula besar. Ternyata diam-diam ia sedang dalam misi mengincar seorang Jarl Olaf. What is this? Nah, di pintu masuk, Freydis dan teman-temannya ditahan dan tak diperbolehkan untuk masuk ke dalam aula. Tapi Freydis cukup cerdik karena di sana ia bisa masuk dikala penjaga pintu sedang sibuk menahan teman-temannya. Bersamaan dengan sambutan yang diberikan oleh King Kenneth, baik Freydis maupun Leif bergerak sendiri-sendiri berusaha mendekati tempat duduk Jarl Olaf. To eat! We are humble in Kattegat, in the great hall. Pada akhirnya gerak-gerik Leif disadari oleh anak buah Harald, sementara Freydis terlebih dahulu tiba di dekat seorang tangan kanan Jarl Olaf. Tak ingin membuang kesempatan, Freydis langsung menjalankan aksinya, di mana tangan kanan Jarl Olaf langsung tewas di tempat itu juga. Sedemikian sehingga seketika hal ini memicu keributan di seisi aula. Mengetahui anak buahnya telah dibunuh, Jarl Olaf mencoba memberikan perlawanan, meski hal ini dihentikan oleh Jarl Hakon, sang tuan rumah. Freydis menyatakan bahwa ia memiliki alasan mengapa ia melakukan pembunuhan tersebut. Kepada semuanya, ia menunjukkan luka di punggungnya yang diakui sebagai perbuatan Jarl Olaf. You must show them. Tapi karena hal ini bukanlah bukti konkret yang dapat membuktikan bahwa Jarl Olaf adalah pelakunya, Hakon sebagai tuan rumah akan memberikan keputusan siapa yang telah bersalah. Begitupun dengan King Kenneth, ia sendiri mengikuti apa yang akan diputuskan oleh Jarl Hakon. Dalam hal ini, Leif berpikir mungkin saja atas tindakan Freydis mereka berdua akan mendapatkan hukuman mati. Meskipun begitu, bagaimanapun nasib mereka berdua ke depannya, Leif tetap merasa bangga kepada sikap yang telah ditunjukkan oleh Freydis. This is how she will start the war. I am proud of you. Kemudian, kedua kakak beradik ini masuk ke pengadilan untuk menentukan apakah Freydis ditetapkan bersalah atau mungkin Jarl Olaf yang kemudian terbukti telah melakukan kejahatan kepada Freydis. Sebagai pihak yang paling berwenang, Jarl Hakon menyatakan bahwa bukti yang dipaparkan oleh Freydis belum cukup untuk menyatakan bahwa dalam kasus ini Freydis tak bersalah. Your claims require further proof. Lantas di sini Freydis memberikan permohonan dengan menantang Jarl Olaf untuk bertarung 1 lawan 1. Jika ia berbohong, maka dewa tidak akan melindungi dirinya. Menyikapi tantangan yang didaratkan kepadanya, Jarl Olaf malah bersikap acuh dan malah memohon agar Freydis diberikan hukuman yang setimpal. Mengingat orang yang telah dibunuh oleh Freydis merupakan bagian penting dari salah satu pejuang terbaik yang dapat membantu mereka dalam misi invasi ke negara Inggris. Nah, dari sini Harald Sigurdsson mencoba mencari solusi dengan menengahi kasus yang menimpa Freydis. Menurutnya, argumen yang disampaikan oleh Jarl Olaf cukup beralasan. Maka untuk menebus pembunuhan yang telah dilakukan oleh Freydis, Leif, kakak dari Freydis, diwajibkan untuk terlibat dalam pertempuran atau invasi ke dalam Inggris. Of his sister. I ransom your sister to... Bukan tanpa alasan, Harald mengakui bahwa Leif merupakan kapten kapal yang cukup hebat. Dengan ini, semua urusan selesai. Ago, on my orders, a decree was sent out. Oke, setelah itu perhatian kita dialihkan kepada pihak yang berlawanan. Pasalnya kita mulai masuk membahas sudut pandang kerajaan Inggris. Destroying it. And ultimately, we witness the Athelred.
Kabar mengenai rencana invasi bangsa Viking ke daratan Inggris rupanya telah sampai di kerajaan Inggris. Tapi sayang, di usianya yang sudah tak muda lagi membuat kondisi kesehatan King Ethelred II semakin memburuk. Bersamaan dengan itu, mari kita berkenalan dengan 3 karakter baru yang akan menemani kita selama berada di daratan Inggris. Yang pertama ada istri muda King Ethelred yang bernama Emma of Normandia. Dia berasal dari istana Normandia dari Frankia dan memiliki darah Viking. Konon, Emma sendiri adalah cicit atau keturunan langsung dari seorang Viking terkemuka yang bernama Rollo Rodbrok. Yang kedua ada Godwin sebagai kepala penasihat raja. Dan yang terakhir ada Pangeran Edmund, putra dari King Ethelred II yang sekaligus sebagai pewaris tunggal tahta kerajaan Inggris. Dalam situasi yang sudah tak memungkinkan lagi, apalagi dalam rangka menyambut serangan bangsa Viking yang tak akan lama lagi tiba, sang raja hanya bisa menyerahkan semuanya kepada Godwin dan kepada Emma. They are coming. With Godwin's help, I always listen to God. Dengan penuh keyakinan, Emma menegaskan bahwa ia tak sedikit pun memiliki niat untuk bernegosiasi dengan bangsa Viking. Melainkan, ia telah membulatkan tekad untuk memberikan perlawanan. You, a nightmare. Untuk itu, Emma berencana mengirimkan Edmund untuk meminta bantuan ke kerajaan Mercia. But not until after the Vikings have been defeated. He will not help us until we help us. You married a Norman. Sementara Inggris perlahan-lahan tengah membangun kekuatan, armada bangsa Viking yang berkumpul di Kattegat telah bersiap untuk segera memenuhi helatan akbar invasi ke daratan Inggris. Kurang lebih sebanyak 600 kapal terkumpul, termasuk 1 kapal yang nantinya akan ditumpangi oleh Harald dan kawan-kawan. Harald menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada Leif Erikson untuk menahkodai kapal yang dikatakan sebagai milik ayahnya tersebut. It's a good boat. But King Harold of Norway. Kemudian Leif diperkenalkan terlebih dahulu kepada para penumpang kapal yang akan menemaninya selama perjalanan. Salah satunya adalah seorang Earl bernama Yagom. Sebelum berangkat, Leif mengumumkan sebuah aturan yang harus ditaati oleh penumpang kapal. Di antaranya, para penumpang diwajibkan untuk mengamankan persenjataan yang dimiliki oleh masing-masing demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan. This is in the barrel. No one rows with a weapon. That is to kill someone else. Sehubungan dengan itu, penyelenggara utama dalam misi invasi ini, King Kenneth, telah bergabung untuk segera memulai keberangkatan. Maka dengan penuh antusiasme, ke-600 kapal yang membawa armada besar Viking tersebut memulai keberangkatan secara serentak. Di tempat yang berbeda, Emma rupanya telah memindahkan operasi militer ke salah satu kota tua di wilayah London. Ya, dikarenakan di sana terdapat sebuah benteng bekas peninggalan Romawi. Di luar itu, Godwin dipanggil ke hadapan Emma untuk mendampingi Edmund dalam misi menyampaikan perintah raja kepada pemimpin Mercia. Emma menginstruksikan kepada Edmund untuk mendesak Mercia mengirimkan setidaknya 5.000 pasukan ke kota London. The masters provide a natural protection. Triona last month. I will not fail you. Kita tinggalkan dulu Inggris karena di sini kita akan sedikit menyimak bagaimana kegiatan yang sedang dilakukan oleh Freydis di Kattegat. Berhubung saat ini Kattegat telah menjadi pusatnya segala perdagangan, Freydis berkeliling di sekitar pasar ditemani oleh Jarl Hakon. Seorang pedagang menunjukkan sebuah sesembahan yang katanya dapat membawa berkat kepada orang yang ingin kita selamatkan. This is probably sacred handmade. I'm blessed by the priest. Berkat kebaikan si pedagang itu, Freydis diperbolehkan membantar sesembahan itu dengan kalung yang dimilikinya. Thank you. Have traveled more than most. They did too. Can't be careful.
Seiring waktu, Jarl Hakon melihat kalau Freydis ini memiliki kepribadian yang cukup taat dalam melakukan ritual. Atas hal itu, Jarl Hakon berencana mengutus Freydis ke tempat paling suci bangsa Viking yang bernama Uppsala untuk mencari takdir dan memperdalam ilmu spiritual. That's the most secret site in our Viking world. Who have traveled so far, I'd washes it away. Kita kembali ke daratan Inggris, di mana Edmund dan Godwin langsung disambut oleh pangeran Mercia yang bernama Edric Streona. Edric menunjukkan bahwa dirinya seakan tak bergeming dengan kedatangan bangsa Viking, mengingat ini bukan pertama kalinya bangsa Viking menginvasi negara mereka. Blood axe. Kepada Edmund, Edric menyampaikan bahwa ia akan mengirim setidaknya 5.000 pasukan dan 1.000 kuda untuk memperkuat posisi di kota London. Meski begitu, Edric merasa bahwa hal ini merupakan hal yang sia-sia. Karena menurutnya bangsa Viking akan memfokuskan serangan menuju kota dari arah utara, di mana hal itu harus melewati Mercia terlebih dahulu. Knows exactly what he's doing. Plan. And has placed England's future in the hands of... Melihat sikap Edric yang tak menunjukkan dukungan, Edmund memperingatkan siapa yang akan mereka hadapi. Apalagi dengan keraguan yang dimiliki oleh Edric, Edmund akan mengingat hal itu sampai suatu hari dirinya akan dinobatkan sebagai Raja Inggris. Dengan begitu, Edric memastikan bahwa Mercia akan datang sesuai dengan apa yang diperintahkan. Mercia will be there. Setelah itu, kita kembali berfokus kepada armada kapal Viking yang kala itu tengah dihadapkan dengan sebuah badai kecil yang baru saja datang menimpa mereka. Leif kemudian menginstruksikan teman-teman untuk bersiaga menghadapi amukan badai. Nah, karena di sana terbagi antara Viking Pagan dan Viking Kristen, salah satu dari Viking Pagan, tepatnya putra Ialgom, memulai perkelahian dengan menjatuhkan seorang Viking Kristen secara sengaja. Tapi di sini keadaan masih terkendali berkat kecekatan seorang Leif yang segera menengahi pertengkaran tersebut. Satu masalah teratasi dan kini satu masalah lainnya kemudian muncul. Singkat cerita, beberapa waktu dari situ, Leif dan kawan-kawan tiba di sebuah hamparan dan menyadari bahwa kapal-kapal Viking lainnya tak terlihat di sekeliling mereka. Liar! This is your... The gods are laughing at us right now! Jelas, hal itu menuai pertanyaan dari seorang Ialgom. Apakah mungkin kapal yang ditumpangi olehnya ini telah keluar dari jalur dan saat ini mereka sedang tersesat? Bukan hanya kepada Leif, Ialgom terkesan menuduh dengan mengatakan bahwa semua ini disebabkan oleh Viking Kristen. Meski dalam hal ini Leif mencoba menjelaskan, Ialgom tetap merasa tak yakin dan malah terpancing dengan perkataan seorang Viking muda. Puncaknya, Ialgom menebas leher pemuda itu sampai mati dengan cara mengenaskan. Tak mempunyai pilihan lagi, Leif kemudian turun tangan dan pertarungan melawan Ialgom pun tak terelakkan. Namun, berkat kemampuan dan ketenangan secara emosi, Leif berhasil mengatasi perlawanan Ialgom. Akan tetapi, di sini Ialgom tak bisa diselamatkan. Before I do... Seraya dengan amarah seorang Leif yang baru saja muncul, tanda-tanda keberadaan sebuah daratan mulai terlihat diawali dengan terlihatnya tebing-tebing di hadapan mereka. Tak berselang lama, kehadiran mereka di sana diikuti oleh armada Viking lainnya yang kemudian mulai bermunculan. Perlu diingat, sebelumnya bangsa Viking telah memulai perjalanan dari Skandinavia seraya dengan misi mereka menginvasi daratan Inggris. Singkat cerita, mereka akhirnya mendarat di satu wilayah bernama Kent yang dikatakan sebagai titik masuk menuju kota London. Di sana pula kita langsung disajikan dengan peperangan pertama di mana Viking berhasil menyudahi perlawanan prajurit Inggris dengan kemenangan. Hal ini jelas tak begitu saja dengan mudah mereka dapatkan kalau bukan berkat perjuangan para tokoh seperti Harald, Olaf, bahkan seorang Leif Erikson.
Terkait hal itu, Olaf berhasil menahan seorang lady yang dikatakan sebagai penguasa di wilayah Kent. Allow me to introduce King Athelred is already dead. to protect him. Mereka diberitahu tentang berita kematian King Ethelred yang berarti merupakan sebuah keuntungan bagi mereka. Mengapa demikian? Edmund, putra pewaris Ethelred, tak memiliki kekuasaan seperti ayahnya untuk dapat mempertahankan Inggris dari ancaman bangsa Viking. Where is your husband? They left you behind. Itulah mengapa Viking mendapatkan poin plus, meski di sini Harald agak kecewa karena ia tak bisa menebas kepala King Ethelred dengan tangannya sendiri. Then I promise you. Kendati demikian, pihak berseberangan, tepatnya kerajaan Inggris, masih percaya diri menatap bahaya yang tak lama lagi sampai di hadapan mereka. Queen Emma optimis akan mendapatkan bantuan dari pihak Mercia. Begitupun dengan Edmund yang begitu antusias untuk terjun langsung memimpin pasukannya. Namun sang ibu sambung tak ingin mengambil resiko, sebab jika Edmund gugur dalam pertempuran, begitu pula dengan nasib Inggris. Dalam hal ini, Queen Emma memiliki alasan yang kuat mengapa ia tak memperbolehkan sang anak untuk terjun ke medan perang. It is better to let Striona take the risk. I will deal with that. Hal itu bisa dilihat ketika Edmund mampu menjatuhkan anak buahnya. Tidak demikian kepada sang pengawal Godwin. Bring on the Viking! Ini membuktikan bahwa Edmund masih terlalu dini untuk bisa berdiri memimpin pasukannya menghadapi pasukan Viking. You think the Vikings would give you a reprieve? You must learn to do the same. Setelah ini kita berpindah jauh kepada sudut pandang seorang Freydis yang kala itu tengah dalam perjalanan menuju Uppsala. Semula perjalanan Freydis bersama beberapa orang rekannya itu berjalan baik-baik saja sampai akhirnya mereka dihadang oleh seorang pria yang terlihat seperti prajurit Viking. Entah mengapa pria tak dikenal tersebut tiba-tiba melayangkan serangan sehingga pertarungan pun tak terelakkan. Kalau melihat cara pria ini bertarung, jelas ia bukanlah prajurit sembarangan. Terbukti dikala prajurit tersebut dengan mudah menumbangkan rekan-rekan pria yang bertarung di samping Freydis. Namun setelah melalui perjuangan keras hingga berdarah-darah, Freydis akhirnya mampu menaklukkan pria itu, meski hal ini harus dibayar mahal dengan jatuhnya banyak korban. Sementara itu, Leif baru saja ditugaskan untuk mencari tahu kekuatan musuh yang berposisi di sekitar jembatan menuju benteng London. Kala itu, Leif tak sendiri karena ia ditemani oleh Harald dan juga teman-teman sekampungnya atau sebelumnya kita sebut sebagai rekan-rekan Greenland. Give me a boat and the stars any day. Tapi rupanya pergerakan mereka terlebih dahulu terbaca oleh prajurit musuh sehingga memaksa mereka harus mempertahankan diri dari serangan yang muncul secara tiba-tiba. Get rid of your torches! It's how they see you! Akibatnya salah satu dari mereka tewas, bahkan Leif sendiri tersempat untuk melarikan diri. Dalam keadaan terdesak, Harald dan rekan-rekan Greenland berhasil melarikan diri sementara mereka belum mengetahui secara pasti bagaimana nasib seorang Leif. Atas hal ini, rekan Greenland yang tersisa seakan tak memiliki alasan lagi karena mereka baru saja kehilangan sosok Leif. We have no reason to be in this
stinking. You're free to leave whenever you want. Ngomong-ngomong soal Leif, rupanya saat ini ia masih terbaring di tempat yang sama di mana terakhir kali ia berjibaku untuk menyelamatkan diri. Namun tak lama dari situ akhirnya Leif terbangun dan kemudian menemukan sosok Harald tengah berada tepat di depan kedua matanya. I thought I died. Must have a plan for you. How many did we lose? Alih-alih balik memulihkan diri di markas, Harald dan Leif memilih melanjutkan perjalanan dan berinisiasi untuk menyelesaikan misi mereka. Di sana mereka berbaur dengan para penduduk setempat yang kala itu sedang dievakuasi menuju kota London. Look at all the food. Dengan begitu, akhirnya mereka tiba di sebuah jembatan yang berfungsi sebagai satu-satunya akses menuju kota London. Dari situ pula mereka dapat mencerna dan menganalisa apa saja kelemahan dan keunggulan yang dimiliki oleh pertahanan pihak musuh. Lain dari hal itu, Inggris dalam hal ini para bangsawan berada dalam tahap cemas sehubungan dengan mendaratnya bangsa Viking di tanah mereka. Hal ini tentu beralasan karena di sini mereka tahu bahwa kedatangan bangsa Viking di daratan Inggris disinyalir sebagai bentuk pembalasan dendam atas pembantaian bangsa Viking di tanah Inggris yang terjadi kurang lebih 1 tahun ke belakang. Kendati demikian, Edmund yang belum mengetahui bagaimana kekejaman bangsa Viking seakan percaya diri dapat mengusir para penjajah. Melihat kepercayaan diri dalam diri Edmund, para bangsawan Inggris seolah menaruh harapan dan mempertimbangkan agar secepatnya menobatkan Edmund sebagai raja. Bring forward your coronation. By giving Edmund a crown, you risk the lives. Excuse me. Benar saja, tak berselang lama dari sana, upacara penobatan disiapkan di mana Edmund akhirnya dinyatakan resmi sebagai raja. Kita kembali berfokus kepada Freydis yang saat itu sedang bersedih setelah baru saja kehilangan rekan-rekannya. Tetapi dalam hal ini Freydis tak ingin terlalu lama larut dalam kesedihan karena ia harus segera melanjutkan perjalanan untuk sampai ke Uppsala. Guide me. Freydis yang kini hanya ditemani oleh satu orang teman saja tiba di sebuah pedesaan. Beruntung orang-orang di sana memperlakukannya dengan baik sehingga teman Freydis yang sedang kesakitan dapat menjalani perawatan di saat itu juga. My friend. Irsa. Di sini si perawat tersebut terlihat begitu takut setelah diberitahu oleh Freydis tentang siapa sosok yang telah menyerang dirinya. Perawat ini pun meminta kepada Freydis untuk segera bergegas demi menghindari mara bahaya yang ditakutkan akan menghampiri seorang Freydis. Pilgrims. Attacked us without warning. Go to Uppsala now, friend. Leave your horse behind and to leave me. Go. Singkat cerita, kita diperlihatkan bagaimana seorang Freydis yang baru saja sampai di Uppsala. Namun bukan itu yang menjadi poin utama kita, karena di penghujung episode ini kita diperlihatkan sosok misterius bersama pasukannya tengah meratapi seorang pria yang sebelumnya kita ketahui telah dibunuh oleh Freydis. Lantas siapakah sebenarnya sosok misterius tersebut? Yang pasti kita sedikit diberitahu bahwa kelompok mereka ini adalah Viking penganut Kristen. Oke, sedikit bocoran saja bahwa di episode ini kita akan disuguhkan secara lengkap bagaimana usaha bangsa Viking dalam merebut atau menaklukkan kota London. Betapa tidak Viking yang dikenal akan kekejamannya datang dengan motivasi tinggi untuk melampiaskan amarah mereka. Bukan tanpa alasan, hal itu dipicu oleh kejadian di masa lalu terkait pembantaian pemukiman Viking di daratan Inggris yang ditenggarai oleh King Ethelred II.
Satu hari sebelum pertempuran, tokoh-tokoh Viking, diantaranya King Kenneth, Jarl Olaf, Harald, Leif, dan ada juga Robert Rene Albert, duduk dalam satu meja membahas sebuah strategi sehubungan dengan rencana mereka untuk mengalahkan Delta Sidoarjo, menaklukkan kota London. Edmund is the key. Let me hear your plan. Yang menjadi persoalan saat ini, kerajaan Inggris menempatkan kekuatannya di sebuah benteng yang dipisahkan oleh sebuah sungai termasuk sebuah jembatan. Ditambah lagi, penjagaan di sekitar jembatan tersebut semakin diperketat oleh sejumlah menara bersenjata. Maka dapat disimpulkan, dengan cara apapun terlihat mustahil bagi mereka untuk bisa merangsang masuk lewat gerbang utama yang ada pasukan mereka akan berjatuhan dalam waktu singkat. What do you suggest? Terkait hal itu, Leif dan Harald rupanya telah memikirkan sebuah opsi untuk bisa mengalahkan kerajaan Inggris. Let me hear your plan. Mereka tahu bahwa di sini kunci keberhasilan mereka untuk mengalahkan Inggris adalah menguasai dan menaklukkan kota London. Maka Leif dan Harald memilih untuk menyampingkan opsi penaklukan kota London dengan memusatkan serangan kepada raja musuh King Edmund. Caranya adalah dengan memancing seorang King Edmund agar bisa keluar dari sarangnya. Namun yang utamanya adalah Leif berencana untuk merobohkan jembatan penghubung sementara King Edmund telah keluar dari sarangnya. Nantinya, Leif dan rekan-rekan Greenland akan menggerogoti pondasi jembatan tersebut, sementara hasil akhir tergantung kepada Jarl Olaf dan armada kapalnya karena mereka yang akan bertugas untuk menarik tali di arah berseberangan. Terdengar agak mustahil untuk dilakukan. King Kenneth yang mukanya kayak orang Turki ini sementara masih memikirkan dan menimbang-nimbang opsi lain. We look for another way. Malam harinya, King Kenneth Siduru berdua bersama Leif agar ia benar-benar yakin dengan rencana yang sebelumnya telah dibicarakan. Tapi sepertinya Raja Denmark I ini telah membulatkan pilihan karena di pagi harinya mereka mempersiapkan semua kebutuhan secara bersama-sama. Namun sebelum melihat kelanjutan dari pergerakan Viking, perhatian kita berpindah kepada seorang Edmund yang kala itu tengah bernegosiasi dengan Mercia, tepatnya Edrich Streona. Dalam hal ini, Edrich belum dipastikan berpartisipasi dalam pertempuran apabila ia tak mendapatkan keuntungan. Awalnya, beliau meminta Mercia dimerdekakan, namun hal itu ditolak dan diganti dengan perluasan wilayah. Intinya, Edmund meminta Edrich dan pasukannya untuk datang dan menyerang pasukan Viking dari arah belakang. What is it you wish? Then I suggest you gather your army. Perhaps we can come to some other arrangement. Will these additional lands come from your holdings, Johan? You have my promise. You've guaranteed a great victory, Johan. Sementara itu, Leif dan rekan-rekan Greenland termasuk Harald telah berdandan ala penyusup karena di sini mereka bertugas untuk menyusup ke bawah jembatan. Okay. Setelah melalui rawa-rawa, mereka sampai di sebuah pos penjagaan musuh hingga berhasil melumpuhkan para penjaga yang ada di sana. Oleh sebab itu, mereka mendapatkan 2 buah perahu yang bisa digunakan untuk melintasi jembatan. Dengan hati-hati, Leif dan kawan-kawan kemudian berhasil sampai di bawah jembatan. Tinggal bagaimana kita menunggu pergerakan dari armada Viking yang saat itu dipimpin oleh King Kenneth.
Kini hari telah memasuki pagi, menandai kedatangan bangsa Viking yang diiringi oleh suara dentuman dari pukulan perisai mereka. Olaf beserta armada kapalnya masih mempertahankan posisi sampai mereka mendapatkan aba-aba dari Leif dan kawan-kawan. Sementara di pihak kerajaan Inggris, King Edmund, Queen Emma, dan juga Godwin berada dalam posisi siaga. Raise the defenses. Why is he marking time? Di awal masing-masing dari kedua pihak saling mengibarkan bendera putih yang artinya mereka bersepakat untuk terlebih dahulu melakukan perundingan. Kemudian King Kenneth mewakili bangsa Viking maju seorang diri untuk menyampaikan maksud dari kedatangannya. Sesuai dengan rencana, dalam hal ini King Kenneth menitik beratkan pembicaraan hanya untuk menjatuhkan kredibilitas seorang King Edmund yang dinilai sebagai raja pengecut. Intinya, ia menyampaikan tantangannya kepada King Edmund untuk bertarung antara raja melawan raja. King Flavor! Why not come out? What honor is there in sweeping the better than the beggars at my gate? In your response. When I was your age, I saw knowing that he has sired a mouth. Pada awalnya, Edmund masih bisa menahan amarah sebab sang ibu tak hentinya memperingatkan agar ia tak terprovokasi dengan omongan musuh. King Flavor! Hal ini coba ditekankan oleh Queen Emma karena ia masih menunggu pergerakan dari pasukan Mercia. Of London. Namun karena di sini King Kenneth terus-menerus mengoceh dan merendahkan kredibilitas seorang Edmund, amarah Edmund kian bergejolak sehingga ia memutuskan untuk menyiapkan pasukannya. Open the gates! Edmund yang masih dinaungi rasa amarah mulai serangan di mana King Kenneth menunggu di tengah jembatan dalam posisi dinding perisai. Selanjutnya kedua kubu saling melayangkan serangan, sementara di saat yang bersamaan Leif dan kawan-kawan mulai menjalankan aksinya. Tali yang berfungsi untuk merobohkan jembatan tersebut lalu sampai di tangan Jarl Olaf untuk kemudian ditarik menggunakan kekuatan kapal ke arah yang berseberangan. Leif, Harald, dan rekan-rekan Greenland memiliki tugasnya sendiri dengan menggerogoti pondasi jembatan tersebut. Di sisi lain, suasana di atas jembatan benar-benar chaos karena di sini pertempuran didominasi oleh Edmund dan pasukannya. Tak ayal hal itu memaksa bangsa Viking untuk mundur dari pertempuran tersebut. Nah, poin pentingnya di sini Edmund yang terlihat jumawa tak ingin kehilangan momentum untuk mengalahkan pasukan Viking di saat itu juga. It is a trap.
Dengan pasukan yang ada, Edmund membawa pasukannya hingga keluar jembatan untuk menyusul pasukan Viking yang kala itu tengah menunggu di luar jembatan. Defend the bridge! Seketika keadaan berbalik, sebab tak lama dari sana seluruh kekuatan Viking yang sebelumnya bersembunyi di balik rerumputan mulai menampakkan diri. Menyadari kekalahan telah di depan mata, Edmund sesegera mungkin berbalik arah untuk menyelamatkan diri di dalam benteng. Namun di saat yang bersamaan juga, jembatan tersebut akhirnya berhasil dirobohkan sehingga membuat Edmund tak sempat menyelamatkan diri. Dengan begitu, Viking bersorak, merayakan kemenangan yang saat ini berada di depan mata. Kendati demikian, satu persoalan lain muncul, sebab di tempat lain Edrich Treyona bersama pasukan Mercia terlihat telah mendekati medan perang. Tapi yang awalnya direncanakan untuk menyerang Viking dari belakang, Edric malah menahan dan menarik mundur pasukannya. Alhasil kemenangan 100% didapatkan oleh pihak Viking karena bagaimanapun Raja Inggris saat ini berada dalam genggaman bangsa Viking. Kemenangan mereka tak terlepas dari peran seorang Leif serta rekan-rekan Greenland yang begitu total dalam melaksanakan tugasnya. Namun semua ini harus dibayar mahal sebab 2 dari 3 rekan-rekan Greenland gugur dalam pertempuran tersebut dan hanya tinggal menyisakan satu orang sahabat Leif yang bernama Lip. Will die slow. What if I push? Sayangnya saat ini Lip mendapatkan luka yang cukup parah sehingga membuat Leif harus berjibaku untuk memberikan perawatan kepada sahabat satu-satunya tersebut. Lain dari hal itu, pasukan bangsa Viking, lebih tepatnya Harald Sigurdsson dan kawan-kawan, berada dalam suasana gembira setelah kini mereka berhasil menguasai Raja Inggris saat ini, yakni King Edmund. Tak ada alasan lain bagi seorang Harald datang jauh-jauh ke daratan Inggris selain untuk membalaskan kematian bangsa Viking yang mati atas kearogansian Raja Inggris terdahulu. Yang artinya di detik ini juga Harald telah siap menebas kepala seorang Edmund yang kala itu benar-benar pasrah dengan apa yang akan ia terima. I came for one thing. The hand of the king! But yours will do just fine. Namun sebelum Harald benar-benar mengeksekusi King Kenneth memotong dan memberikan larangan atas apa yang akan dilakukan oleh Harald. No, not to me. No, I can't. Alasan dibalik hal itu ternyata didasari oleh tujuan seorang King Kenneth yang rupanya memiliki ambisi untuk menjadi penguasa di tanah Inggris. Dengan menjadikan Edmund sebagai alat, King Kenneth dapat memanfaatkannya untuk mengambil hati dan dukungan dari para bangsawan yang menempati daratan Inggris.
He saved you on some priceless day. Terlepas dari itu, nasib seorang Queen Emma berada dalam genggaman seorang Olaf yang juga memiliki tujuan terselubung. Olaf mengincar harta sepeninggalan King Ethelred yang diketahui memiliki nilai yang sangat fantastis. Takes courage. Good. Your husband's treasure. Rubies and emeralds the size of one man alone cannot pick them up. You did not share its hiding place with me. You've changed much. Sementara Olaf menahan anak-anak dari Queen Emma dengan tujuan agar sang ratu bersedia untuk memberitahukan letak dari harta yang dimaksud. Devices. You will take away any reason I... Don't think too long for them. Di sisi lain, Harald Sigurdsson terlihat begitu marah atas keputusan seorang King Kenneth yang melarangnya untuk membunuh Edmund. Namun, rupanya King Kenneth masih membutuhkan servis atau bantuan dari seorang Harald untuk membantu meraih ambisi dirinya. I'm not angry. Tak main-main, sang raja menjanjikan tahta Norwegia sebagai imbalan kepada seorang Harald apabila ia menyanggupi permintaannya. What if I can make you king of Norway? I don't need your help for that. My brother, when he died, will go to his son. I see you are not as close to Olaf. The boy's name is Magnus. Not to tell you about him. You have already robbed my family. Olaf is already doing that. Kemudian Harald membawa Godwin, penasehat kerajaan Inggris, ke hadapannya untuk menanyakan keberadaan Queen Emma. I knew who I was. Knowing full well. Canute is looking for Queen Emma. Her gold. The Queen is one of the one. Dengan begitu, Harald akhirnya berhasil menemukan keberadaan sang ratu dan langsung mengamankannya di saat itu juga. But I'm Olaf's younger brother. We should go. Masih berfokus kepada bangsa Viking, kini mereka baru saja kedatangan Edrich Streona yang berkunjung untuk berdiplomasi. Jelas keberadaan bangsawan Mercia tersebut disambut dengan baik, mengingat sebelumnya Edrich tak memberikan perlawanan pada saat penaklukan jembatan London. I recognize your back. I am grateful for your decision, but sometimes rewards can be gained. Indeed, and perhaps we may discuss a suitable... Edrich dan delegasinya mendapatkan undangan pesta yang diadakan pada malam harinya. And for you. Terlihat pula sosok dari seorang Leif yang kini telah berada dalam jajaran para petinggi bangsa Viking. But let us not be entitled to defend his father's honor, toast his bravery. More important, let us Begitu pula dengan Queen Emma, ia datang sebagai tamu terakhir yang keberadaannya mengundang reaksi tanda tanya dari seorang Olaf. Please. Pada pertemuan ini, King Kenneth membuka pembicaraan dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seorang Leif sebagai kunci keberhasilan bangsa Viking dalam penaklukan kota London, termasuk kepada Olaf, Harald, dan yang lainnya lagi. Of pulling down London Bridge. What more would you ask of me? Would land and Harold Sigurdsson, my gratitude is worth bravest of the brave. Pull down the great bridge. And friend. Selanjutnya, sang raja mempersilahkan kepada Edrich Streona untuk menyampaikan maksud dari kehadirannya, di mana Edrich mengusulkan agar menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi bangsa Viking. My gift to you. You need an ally in these lands you can depend on for support. Are you suggesting yourself for this role? As opposed to an impetuous boy. This is...
Meskipun demikian, King Kenneth yang semulanya bersikap ramah kepada para tamunya tiba-tiba berubah drastis sehingga membuat situasi di sana menjadi memanas. Hal itu ia ungkapkan dengan anggapan bahwa seseorang di antara mereka dinilai sebagai pengkhianat. Ternyata yang dimaksudkan oleh King Kenneth itu tak lain adalah seorang Eldritch, di mana kepala Eldritch langsung ditebas di saat itu juga. We will kill you for this. Our men are dead with this because not you. Ini menunjukkan bahwa di sini King Kenneth tak main-main terhadap siapa saja yang ingin menghalangi ambisinya untuk menjadi Raja Inggris berikutnya. Is that the problem? You've just made raiding England. Terkait hal itu, King Kenneth kemudian mengarahkan perhatiannya kepada seorang Queen Emma. Rupanya diam-diam ia menyukai sosok sang ratu untuk kemudian hari mendampinginya memimpin kerajaan Inggris. Terungkap saat ini Queen Emma masih diliputi rasa cemas terkait keberadaan anak-anaknya, sehingga dengan begitu King Kenneth berjanji akan menemukannya. No. It's such a treacherous man at my back. Are you worried about me? I'm worried about my children and their lives. They kept us at this table. I will find you for it. Berhubungan dengan permintaan sang ratu, Harold meminta bantuan Godwin untuk menemukan anak-anak Queen Emma. What if I can promise you? I will ask Sammy to give communion to the children. Karena kelihayannya, Godwin akhirnya berhasil menemukan mereka dan langsung mempertemukannya dengan sang ibu. Berkat hal itu, hati seorang Queen Emma mulai melunak dan tak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan bersedia untuk menjadi pendamping King Kenneth. Dan berkat hal itu juga, Godwin diperkenankan untuk mengabdi kepada bangsa Viking. But I believe I could be of service to you here in England. What is your name? Godwin. Di tempat lain, Leif akhirnya bisa bernapas lega setelah sobat terdekatnya, Leif, bangkit dari kondisi sekarat. Leif percaya bahwa hal ini tak semata-mata disebabkan oleh keberuntungan, melainkan dari sebuah keajaiban yang ia dapatkan dari kalung salib yang ia terima beberapa waktu lalu. Meskipun dalam hal ini Leif adalah seorang penganut pagan, pelan-pelan ia mulai melihat dari dua sudut pandang berbeda mengapa sampai saat ini ia bisa selamat dari segala mara bahaya. And I want you with me. Nah, setelah itu perhatian kita pindah kepada sudut pandang yang berbeda, tepatnya kepada seorang Freydis yang kala itu sedang melakukan kunjungan spiritual di tanah Uppsala. Freydis diperkenankan untuk berpartisipasi ke dalam ritual yang kebetulan akan dilakukan di hari tersebut. Namun pada saat prosesi baru saja dimulai, tiba-tiba scene beralih seolah-olah menggambarkan bahwa Freydis telah berpindah ke suatu dimensi yang berbeda. Dalam dunia ini terlihat bagaimana Freydis seperti sedang diarahkan kepada suatu tempat. Menariknya, Freydis ditunggu oleh sosok peramal yang keberadaannya sudah tak asing lagi bagi bangsa Viking. Who are you? I am the reason you are myself, what others have proclaimed. Bagi kalian yang belum kenal, sang peramal ini dulunya merupakan sosok yang paling dipercaya oleh bangsa Viking pada masa rezim Ragnar Lothbrok.
Entah maksudnya apa, peramal yang seringkali dijuluki sang bijak ini menyatakan bahwa Freydis adalah sosok yang terakhir. Oh, you are lying to me as you lie to yourself, fools we need. Mungkin maksud dari pernyataan peramal tersebut seakan menggambarkan bahwa Freydis adalah sosok wanita terakhir yang dapat menyelamatkan bangsa Viking dari mara bahaya. Dalam pandangan lain, Freydis kemudian terbangun dan kini berada tepat di hadapan patung Dewa Odin. Tapi selanjutnya bukan ini yang menjadi perhatian utama kita, karena di sini kita diperkenalkan dengan satu karakter baru yang bernama Yalkor. Sedikit tentang Yalkor ini, dia adalah seorang pemimpin kejam dari kelompok bangsa Viking yang menganut agama Kristen garis keras. Tak hanya dikenal sebagai pasukan elit, kelompok mereka sangat membenci dan bertolak belakang dengan kelompok Viking penganut kepercayaan pagan atau dewa. Tak sampai di sana, selama hidupnya, Kor mendedikasikan tujuannya untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh Skandinavia melalui metode yang cukup kejam. Maka dapat disimpulkan, Kor ini adalah pria berbahaya yang mendedikasikan hidupnya untuk membersihkan Skandinavia dari paganisme. Lantas apa sih sebenarnya keterkaitan antara Yalkor ini dengan Freydis? Jadi gini, sebelumnya anak buah Yalkor ini telah mati setelah berjibaku untuk membunuh Freydis yang kala itu tengah dalam perjalanan menuju Uppsala. Jelas hal itu membuat Kor marah, apalagi anak buahnya dibunuh oleh seorang penganut pagan. Maka ia pun langsung bertindak dan mencari jejak pelaku yang telah membunuh anak buahnya tersebut. Hingga pada suatu ketika ia sampai di suatu desa di mana desa tersebut sebelumnya pernah disinggahi oleh Freydis. Dari sini, Kor mendapatkan titik terang dan mengetahui bahwa orang yang sedang ia cari-cari adalah seorang wanita. Terkait hal ini, tiba-tiba Freydis tersadar bahwa sebuah bahaya tengah mengintai rekannya yang saat ini tengah menjalani perawatan di sebuah desa yang ia tinggalkan. Kemudian ia bergegas pergi sembari membawa sebuah pedang yang sebelumnya diberikan oleh salah satu biksu yang ada di sana. Sayangnya, Freydis terlambat karena semua penduduk desa, termasuk teman yang sedang ia cari, telah dibantai tanpa kita melihat ada satupun orang yang tersisa. Benar, Yalkor adalah dalang utama di balik pembantaian tersebut. Tak berselang lama, orang yang dimaksud kemudian muncul dan langsung mengerumuni Freydis yang kala itu hanya seorang diri. Bila melihat situasi di sini, mungkin Freydis tak akan selamat mengingat Yalkor datang dengan dendam setelah Freydis membunuh salah satu anak buahnya. Why have you done this? He attacked us. Namun pada akhirnya Freydis diperbolehkan untuk pergi karena di sini Yalkor terkesima dengan pedang yang dimiliki oleh Freydis. Dan di akhir perbincangan, Yalkor menitipkan sebuah pesan kepada Freydis untuk disampaikan kepada penguasa Kattegat, Jarl Hakon, bahwa sebentar lagi ia akan datang untuk memberi ancaman. What did he call you? The last. Tell her Yalkor is coming. Di tempat lain kita melihat bagaimana sebagian pentolan bangsa Viking seperti Olaf, Harald, Leif dan yang lainnya memutuskan untuk pulang ke Skandinavia setelah misi mereka di sini terselesaikan. Behead. Those coins will bear my face. Sementara di satu sisi King Kenneth tentu masih stay di istana sehubungan dengan ambisinya untuk membangun sebuah kerajaan besar di daratan Inggris. Di sini King Kenneth tak bekerja sendiri karena ia dibantu oleh penasehat raja terdahulu yakni Godwin.
Di balik itu, ia pelan-pelan berusaha membangun kepercayaan dari para bangsawan Inggris. From King Canute. A Viking king. To meet his nobles. Why didn't you be the first to meet the king? Maka dengan begitu, sang Raja Denmark I ini pun perlahan membujuk seorang Queen Emma agar bersedia membantu dirinya. Because I would like you to be my... And on what subject would I advise you? What do you want from England? Northern Empire. Top of Europe. Kemudian, King Kenneth mengumpulkan para bangsawan Inggris untuk mempertanyakan kepada siapa mereka menyerahkan kesetiaannya. I plan to promise no more Viking raids upon your king. I intend to forge a great empire. Di situ pula ketiga bangsawan tersebut menyatakan sumpah setianya kepada King Kenneth. I am Cunhild to you. I give you my oath to your shire. And I too pledge my loyalty. Kita berpindah jauh ke daratan lain. Freydis baru saja sampai di Kattegat sembari membawa berita terkait soal pesan yang dititipkan dari seorang Jarl Khora. How did you escape? Down with your bare hands. I strangled You must join my shield maidens. He told me to tell you that he's coming for... Mendengar hal itu, Jarl Hakon seakan sudah tak terkejut lagi sebab di sini ia sudah tahu betul bagaimana perilaku Jarl Khor dan kelompoknya. Here's your trip to Uppsala. Sehubungan dengan ini, Freydis mulai menjalani program pelatihan untuk memperdalam ilmu bela diri. Bukan tanpa alasan, Jarl Hakon melihat bahwa Freydis sendiri adalah sosok yang telah dipersiapkan oleh dewa untuk menjadi putri atau ratu yang memimpin Kattegat di masa depan. And I met a man, the priest called... Yeah. Do you know of him? Hari demi hari, Freydis terlihat semakin giat berlatih karena dirinya berambisi untuk menjadi bagian dari kelompok gadis perisai. Nah, selama proses pelatihan itu pula, momen yang ditunggu-tunggu oleh Freydis akhirnya tiba, di mana Leif, Lip, dan armada Viking lainnya baru saja mendarat di pelabuhan Kattegat. Terlepas dari itu, kita dihadapkan dengan sebuah problematika dari seorang Harald Sigurdsson yang berambisi untuk menjadi Raja Norwegia. Apalagi sebelumnya ia telah mendapatkan restu dari seorang King Kenneth. Maka ia pun menghadap langsung kepada Jarl Hakon untuk meminta dukungannya. And he promises to make me the new king of England. King Canute intends to stay. He does. Adapun itu, rupanya ambisi seorang Harald untuk menjadi Raja Norwegia bisa dibilang agak rumit karena di sini ia memiliki pesaing yang tak lain adalah kakaknya sendiri, Jarl Olaf. It's about your brother. Not have the blessing of King Canute. It's a problem. Bahkan tanpa sepengetahuan Harald, saat ini Jarl Olaf tengah mencari dukungan kepada Ratu Denmark, yakni Queen Alvigu, yang sekaligus merupakan istri dari King Kenneth. Resupplying your harbor. What news have you of my husband? West of England. Praise God. Lantas apa sebenarnya maksud lain dari seorang Jarl Olaf untuk datang menemui Queen Alvigu? Sepintas kita mengetahui bahwa di sini Jarl Olaf mencoba membuat kisruh hubungan rumah tangga antara King Kenneth bersama Queen Alvigu. Seiring dengan pertikaian mereka, Jarl Olaf berharap bahwa kekisruhan tersebut dapat membuat Queen Alvigu membantu memuluskan keinginannya untuk menjadi Raja Norwegia. I wish to rule Norway. He will call upon his fleet to join him. I do not have that power. It's more power than you think. Kembali ke Kattegat, kita masuk ke tengah-tengah pesta yang diadakan sehubungan dengan kemenangan bangsa Viking di tanah Inggris. And Leif Erikson. Tear the English crown from the head. It's the head from the crown.
Kedua sosok utama di balik kemenangan itu, yakni Harold dan juga Leigh, mendapatkan pujian sebagaimana peran besar mereka dalam pertempuran tersebut. I think you better get up. The Greenlanders. Captain through the storms of... Dan tak lupa di sini Freydis menyampaikan kekagumannya atas apa yang dilakukan oleh Harold. I spoke the truth. Back. Terlepas dari itu, keesokan harinya Freydis akan menjalani semacam ujian sebagai tahap akhir dari masa pelatihannya untuk tergabung ke dalam pasukan gadis perisai. Freydis tampil menggila meskipun di tengah-tengah ia agak kesulitan setelah kehilangan keseimbangan. Namun pada akhirnya Freydis turun sebagai pemenang sehingga membuatnya layak untuk dinobatkan dan ambil bagian dalam pasukan elit gadis perisai. Promise on oath. As you protect me. Hal itu membuat seorang Harold semakin terkesima dengan sosok Freydis. Maka di malam itulah mereka menghabiskan malam bersama-sama dengan penuh perasaan cinta. Sementara di tempat lain, kita melihat bagaimana seorang Yalkor tengah berada di tanah Uppsala. Dengan penampilan agak tertutup, uniknya di sana ia masuk berkeliling dan menawarkan diri untuk ambil bagian dalam prosesi ritual. I'm here to... Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Freydis, ia tiba-tiba berpindah alam dan seakan-akan masuk ke dimensi lain. Kemudian ia bertemu dengan sang bijak dan langsung terjebak kepada sebuah perdebatan. Intinya, ia menentang keras sebuah tradisi orang-orang kepercayaan pagan, di mana ia memiliki pengalaman traumatis di masa lalu terkait pengorbanan manusia yang telah mengorbankan salah satu saudaranya. Selepas pertemuannya dengan sang bijak, Kor berjalan pulang sambil melakukan pembantaian kepada siapapun yang berada di dalam Uppsala. Puncaknya, ia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menghabisi dan memporak-porandakan seisi Uppsala. He slayed the priest of the pagan shrines. Cursed is he who keeps his... Lain dari hal itu, kita masuk ke akhir cerita di mana perhatian kita tertuju kepada sebuah hubungan yang terjalin antara King Kenneth dan Queen Aemma. Rupanya di sini hubungan mereka berlanjut ke tahap yang lebih serius. Pasalnya di malam itu mereka terlihat tengah asik bermantap-mantap. Namun sayangnya di akhir keseruan mereka sedikit terusik setelah King Kenneth dihadapkan dengan sebuah masalah yang rupanya harus segera diselesaikan. Bahkan di sini King Kenneth tanpa basa-basi langsung memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan kapal dan keberangkatan. Lantas apa yang sebenarnya harus membuat King Kenneth pergi di saat itu juga, meskipun di sini ia telah nyaman berada di pelukan Queen Aemma? I must ask you a question. Answer carefully.
Film dibuka dengan satu adegan mencekam, di mana kala itu para penduduk Kattegat dibuat gempar dengan adanya temuan beberapa mayat yang diketahui merupakan penduduk Uppsala. Semua ini disinyalir merupakan bentuk atau tindakan dari Jalkora dan kelompoknya sebagai ungkapan mereka untuk memberikan ancaman kepada Kattegat. Maka di saat itu juga tokoh nomor 1 Kattegat, Jarl Hakon, merintahkan kepada Freydis dan kawan-kawan untuk segera merapat ke Uppsala agar setidaknya mereka dapat menyelamatkan korban yang masih selamat. Sayang, sesampainya di Uppsala, mereka malah menemukan pemandangan yang cukup mengerikan. Sebab tempat yang semulanya ramai dikunjungi peziarah, kini telah dipenuhi oleh mayat yang bergeletakan. Have you been here before? Namun, setidaknya mereka berhasil menyelamatkan beberapa bocah perempuan yang bersembunyi di balik reruntuhan. Dari bocah perempuan yang selamat itu, mereka mendapatkan informasi bahwasannya Jalkora dalang dibalik semua ini akan menjadikan Kattegat sebagai target pembantaian selanjutnya. The leader told us he would come. He said that his God has ordered him to. What are we waiting for? I say we go back to Kattegat and tell Håkon what we found. Lain dari hal itu, pandangan kita kemudian beralih kepada kerajaan Inggris. Berdasarkan informasi, King Kenneth baru saja meninggalkan daratan Inggris karena rupanya ia memiliki urusan penting yang harus diselesaikan di tempat lain. Salah satu di wilayah kekuasaannya, Denmark, mendapatkan serangan dari kelompok musuh sehingga membuat King Kenneth harus turun tangan untuk menyelesaikannya sendiri. Before he left, he married Emma. Nah, untuk mengamankan posisinya di pemerintahan, sebelumnya King Kenneth telah menikahi Queen Emma dan ia pun menempatkan seorang raja bernama Sven Bogbert yang juga merupakan ayah kandungnya. The boy king. Last time I saw you, you were a child. Up north. Sudah jelas di sini King Sven memiliki treatment tersendiri bagaimana cara dirinya mengatur roda pemerintahan di sana. Yang mana hal ini setidaknya membuat posisi King Edmund semakin menjadi tersudut. Beruntung Edmund selalu mendapatkan dampingan dari Godwin sehingga membuatnya dapat menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan oleh King Sven. Your Highness. No? King Canute, who are necessary for his managing them, however, requires a debt. Bersamaan dengan itu, Queen Emma sepertinya tak mempunyai pilihan selain memberi dukungan dan membuktikan bahwa dirinya layak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh King Kenneth. Used to amaze me how she somehow marked England, Iceland. I'm not so sure he can manage it. Because you can manage England. Trust your ability. If I knew the answer to the first. Lain dari Queen Emma, para bangsawan Inggris mendapatkan perlakuan berbeda, di mana mereka benar-benar dituntut untuk patuh terhadap segala ketentuan yang diterapkan oleh King Sven. Ini menandakan bahwa di sini King Sven menunjukkan ketegasannya terhadap para bangsawan yang setengah-setengah dalam memberikan kesetiaannya. Of Sussex. Well, the thread that connects things on the bridge, do you recall the assailable? Bahkan dalam kesempatan lain, satu dari bangsawan tersebut dibunuh oleh King Sven atas tanggapannya yang dianggap sebagai penghinaan. Please. I cannot get your petition out of me. I am sometimes too anxious to say just what's in. But despite our differences,
Meski begitu, King Swen sangat mengapresiasi sikap seorang Godwin yang dinilai sangat kredibel dalam melaksanakan setiap perintah. It's the oldest Saxon bloodline. Kembali ke daratan Skandinavia, di sini kita berfokus kepada pergerakan Freydis dan kawan-kawan dalam upaya mereka untuk membalas serangan terhadap Jarl Korra dan pasukannya. Freydis, Harald, dan pasukan gadis perisai akan mengurus jasad korban yang ada di sana, sementara Leif dan Lip berencana pergi untuk mencari jejak pasukan Jarl Korra. We camp here tonight. Korra will pay for this act. They're at least a full day ahead of us. They're not heading towards Kattegat. Nah, di sini kita mendapatkan fakta yang sangat menarik. Rupanya Jarl Olaf yang sebelumnya diketahui berada di kerajaan Denmark kini telah berada di Norwegia untuk menyatukan kekuatan dan bersekutu bersama pasukan Jarl Korra. No, not at all. Welcome! Persatuan di antara mereka dapat terrealisasi mengingat kedua kubu memiliki latar belakang yang sama sebagai sesama Viking penganut Kristen. Among us. I mean to unite Norway. Keduanya memiliki tujuan masing-masing, di mana Jarl Olaf berambisi untuk menguasai Kattegat, sementara Jarl Korra memiliki tujuan lain, yakni meratakan Skandinavia, khususnya daratan Kattegat dengan agama Kristen. Ini bisa dikatakan sebagai penyatuan yang cukup mengerikan karena kita ketahui kedua pemimpin tersebut sama-sama memiliki pasukan dan kekuatan yang sangat besar. Namun entah mengapa Jarl Korra sepertinya sangat berambisi sekali untuk membunuh seorang Freydis dengan tangannya sendiri. Ignore him, brother Olaf. Do we have an agreement? Skål. Bra. Terkait hal itu, Leif yang mengetahui berita ini langsung menginformasikan hal tersebut kepada Jarl Hakon. Sir Olaf's colors. Sehubungan dengan itu, Kattegat langsung menyatakan siap dan memerintahkan kepada seluruh komponen untuk berada dalam posisi siaga. Pun demikian dengan seorang Pangeran Harald, ia menyatakan dengan tegas bahwa ia akan berjuang untuk mempertahankan Kattegat. Send spies and see what they can find. Meskipun dalam hal ini, ia akan berperang melawan saudaranya I am sendiri. glad you have chosen to stay. My brother has clearly made it. I'm not fighting for the throne of Norway. Your Highness, our presence counts. Berita yang cukup mengejutkan datang dari daratan Inggris. Pasalnya, King Edmund baru saja dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami insiden pada saat berkuda bersama Godwin. Ternyata di balik insiden tersebut, Godwin terlibat karena sepertinya ia sendiri yang telah mengatur kematian seorang Edmund. That is the king you're following. Come down from the rope! My lord, can you move? But why? This will not take long. Kendati demikian, kematian Edmund dinyatakan sah sebagai insiden karena pada saat kejadian, para bangsawan yang ada di sana melihat sendiri bagaimana Edmund mendapatkan kematiannya. Sehingga di sini Godwin bisa lepas dari kecurigaan. Lantas apa yang sebenarnya menjadi motif bagi seorang Godwin untuk membunuh Edmund? Rupanya Godwin telah menyerahkan seluruh kesetiaannya kepada King Sweyn agar ia setidaknya memiliki harapan untuk menyelamatkan bangsa Inggris. He's dead. Who witnessed this? Sire. It was an act of God. The King Edmund is dead. Leave. Meski demikian, Queen Emma mendapatkan sedikit ganjalan terhadap mayat Edmund walaupun pada akhirnya King Sweyn menyela untuk menyelamatkan muka Godwin dari sang ratu. Pain must have been terrible. Of all his wounds, it was the most lethal as it appeared. Strange things happen in these types of accidents. You may go.
Did you commission this murder? Terlepas dari itu, hal menarik kian mewarnai pemerintahan kerajaan Inggris. Pasalnya, Queen Alvigo, Ratu Denmark, istri pertama King Kenneth, tiba-tiba datang untuk mengklaim kekuasaan di sana. Saat ini, ia pun datang bukan tanpa persiapan, karena Ratu Denmark tersebut membawa armada perangnya langsung dari Denmark. Dirinya bisa kapan saja menyerahkan armadanya kepada Olaf untuk menguasai seluruh Norwegia. Secara tidak langsung, ia mempertegas bahwa kehadirannya di sini bukan hanya untuk sekedar memperingatkan semata, melainkan untuk mengklaim tahta Ratu Inggris. From England. He attempted to buy Denmark's fleet. An invasion of his army locked in a land battle in his absence. You brought the fleet to England. Yeah? Farm. I could have you killed right now. By the time you learned the fleet, and if they don't hear from me, I give it back. Dengan ini, Sweyn benar-benar dihadapkan dengan sebuah problematika. Pasalnya, ia telah mempercayakan semuanya dan menyerahkan prinsipnya kepada seorang Queen Aemma. Di sisi lain, ia tak bisa begitu saja melenyapkan keberadaan Alvigo di sini karena ia tahu Ratu Denmark tersebut datang bersama armada perangnya. To understand what that means to a Viking. Keep her answer my veins. I've never been to know of your pain. You convinced me to trust her. I can help you. Setelah itu, kedua wanita yang sama-sama berstatus sebagai istri dari King Kenneth ini bertemu dalam satu ruangan yang sama. Kemudian, selepas pertemuan itu, Queen Aemma semakin merasa yakin bahwa dirinya dapat membantu Sweyn untuk menghadapi ancaman dari Queen Alvigo. So, please, I've heard of delusionary people such as your fantasy. Tell me how you managed to convince yourself of such a... I'm told you're an intelligent woman. I'm acute enough to realize that if a wolf is roaming you, must be considering you as dinner. Namun terlepas dari itu, diam-diam Godwyn berusaha mendekati Alvigo sembari memberikan penawaran bahwa dirinya siap untuk membantu sang ratu. Dengan kata lain, Godwyn secara sepihak memberikan keberpihakannya kepada seorang Alvigo. Why would I need your help? Because you may have... But if I can help you in your quest, let's just say I am my... Di akhir episode ini, kita melihat bagaimana persiapan masyarakat Kattegat dalam upaya menyambut peperangan mereka melawan pasukan gabungan Jarl Korra dan Jarl Olaf. You make it very difficult sometimes. I want to keep you safe. Sounds like someone else I know. Sebagaimana kebiasaan dan budaya yang dianut oleh bangsa Viking, sore itu mereka menggelar sebuah ritual pengorbanan manusia untuk meminta restu kepada para dewa. We call for... Do you willingly go to... Namun bukan ini yang menjadi poin menarik di akhir pertemuan kita, karena di pagi setelahnya Harald yang kita ketahui telah menyatakan ketegasannya untuk bertarung bersama Kattegat terlihat pergi dan bertemu dengan Jarl Orab di suatu tempat. Rupanya selama ini Harald seakan berpura-pura memberikan kesetiaannya, padahal di balik itu ia malah berpihak kepada pihak musuh. Kita masuk ke cerita. Di awal episode ini, scene dibuka dengan memperlihatkan antusiasme pasukan Vikingnya Jarl Olaf dan Korra sehubungan dengan misi mereka untuk menginvasi Kattegat dan juga Norwegia. Di sini, kepercayaan diri mereka semakin bertambah setelah mereka mendapatkan satu amunisi tambahan, yakni Harald Sigurdsson. Bukan tanpa alasan, Harald datang dengan bermodalkan informasi penting terkait keunggulan dan kelemahan pihak Kattegat yang dapat membantu misi mereka. My brother brings information. I need his help. I disagree. It is not filled with waiting for you. To help your cause. Kendati demikian, di sini Harald sedikit terbentur dengan sebuah masalah terkait obsesi seorang Jarl Korra yang begitu berambisi untuk membunuh Freydis.
Yang mana kita tahu Harald sendiri memiliki hubungan istimewa dengan wanita tersebut. I know she shares your bet. Your betrayal is no secret. Take the throne of Norway from me. Or just greedy. Di sisi lain juga, Jarl Olaf telah mengetahui bahwa belakangan ini Harald telah mengincar tahta Norwegia seorang diri. Di mana jauh sebelum itu, kakak beradik ini telah bersepakat bahwa Harald akan menerima tahta Norwegia setelah Olaf meninggal dunia. What I need to know is what's... I've made it. Kita nyeberang jauh ke daratan Inggris. Queen Emma terpaksa harus menerima fakta yang kurang mengenakan setelah King Sweyn memutuskan untuk memulangkan sang ratu ke tempat kelahirannya, yaitu Normandia. King phoned me. Take you home to Normandy. Why are you here? I was summoned by... Hal ini berkaitan dengan keberadaan Queen Alvigu yang berkeinginan untuk mengklaim posisi ratu di kerajaan Inggris. Intinya di sini King Sweyn memilih mengalah, mengingat sebelumnya Alvigu datang dengan armada King Kenneth yang keberadaannya masih belum diketahui. Sorry, Your Highness, I wish. Not in my country, you won't. No, this is my home, please. You. Masih soal Alvigu, di sini ia mulai menunjukkan perannya untuk memegang kendali di kerajaan. Kali ini Alvigu dibantu oleh Godwyn, karena setelah itu mereka akan segera bertolak menuju Mercia untuk mendiskusikan beberapa hal dengan prabangsawan yang ada di sana. Semua itu dilakukan bertujuan agar pemerintahan Inggris di bawah nama King Kenneth mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari para bangsawan Mercia. I wished only to say here, which neither King Ethelred nor... Please, stay for a moment. Dine with me. Setelah ini kita nyebrang lagi ke daratan Skandinavia, di mana kala itu Kattegat tengah mengadakan sebuah ritual sebagai upaya mereka untuk meminta restu kepada para dewa. Sementara di sisi lain, pihak berseberangan sudah berada dalam posisi siap, meskipun dalam hal ini mereka masih menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Why'd you delay your attack? Tak dipungkiri, Jarl Olaf sadar betul bahwa target serangan mereka, yakni Kattegat, bukan sasaran yang begitu saja mudah untuk ditaklukkan. Jadi pada intinya Olaf menggarisbawahi bahwa pasukan harus menargetkan tembok utama sebagai titik utama serangan. Nah, untuk akses masuk, Olaf akan memanfaatkan fenomena bulan purnama yang bersamaan dengan air pasang yang naik. Bukan hanya memungkinkan armada kapalnya untuk masuk melewati pertahanan Kattegat, tetapi juga dapat mendaratkan para prajurit di pesisir pantai Kattegat. No, not gods. Our Savior Jesus said, and from those who seek it, for it will, instead of leading us to heaven, there is an answer. Opportunity to persuade Jarl Håkon to, and when she refuses. Sebelum masuk ke kancah peperangan, kita masuk ke dalam proses perundingan yang ditenggarai oleh keinginan seorang Harald. Dalam hal ini, Harald memiliki sebuah tujuan yang mulia, yakni mengupayakan perdamaian dengan catatan Jarl Hakon dan seluruh pengikutnya bersedia untuk berpindah keyakinan. What are you doing here? Jarl Håkon, thank you for Jarl Olaf and Jarl Kåre. As you know, we have brought, but we are here to offer Kattegat salvation. Namun kita tahu sendiri bagi Jarl Hakon, ranah tersebut sudah menjadi prinsip yang mendarah daging dalam diri dan pengikutnya. Jadi tak semudah itu bagi mereka untuk begitu saja tunduk kepada permintaan pihak musuh, sehingga di sini kedua pihak memutuskan untuk memilih jalan perang. I and this war you have brought to my door. I told you this was a waste of time. Thank you. Singkat cerita, akhirnya kita memasuki fase peperangan yang sebentar lagi akan tersaji di daratan Kattegat. Maka dari itu, di sini kita akan langsung berfokus di Kattegat, di mana Leif memegang komando di sektor pantai, sementara sang adik Freydis akan berjuang bersama prajurit gadis perisai. They become memories. You
Sementara itu, Olaf dan Yolkora terlihat percaya diri dengan begitu banyaknya personil yang mereka miliki. Sinyal sudah dinyalakan, menandai serangan pertama akan segera berlangsung. Di awal fase ini, pasukan pihak Yalkora memulai serangannya dengan menargetkan tembok Kattegat yang menghadap ke arah hutan sebagai sasaran utama. God's glory was Hal ini mendapatkan respon dari seorang Freydis dengan mengirim tembakan ke arah pihak musuh. Bersamaan dengan itu, kapal-kapal Jarl Olaf mulai menampakkan diri, di mana hal itu langsung disambut dengan rentetan tembakan. Tapi ternyata hal itu hanyalah sebuah jebakan. Karena di sini Leif menemukan kapal-kapal tersebut kosong, yang artinya Olaf memiliki rencana lain. It's a trick. They're not attacking. To get wall! Benar, saat ini Olaf dan Harald masih berada dalam posisi menahan, karena rupanya di sini Olaf akan memanfaatkan pergerakan Yalkora yang lebih dulu terjun ke medan perang. I knew you wouldn't abandon Freydis. Berbeda dengan di sana, pertempuran di pertahanan Kattegat mulai berjalan seru karena armada Yalkora perlahan-lahan mampu memanjat ke atas tembok. Apalagi dalam hal ini Yalkora menginstruksikan langsung pasukannya untuk mengarahkan tembakan kepada seorang Jarl Hakon. Berkat hal itu, Jarl Hakon tersempat melindungi diri sampai terkena tembakan sehingga membuat mental pasukan Kattegat jatuh seketika. Berkat hal itu juga, seakan-akan semangat juang pasukan Yalkora semakin terangkat hingga pada akhirnya mereka dapat menerobos gerbang Kattegat. Di sini fokus kita terpaku kepada seorang Yalkora yang kelihatannya sedang memfokuskan pencarian untuk menemukan sosok Freydis. Akhirnya kedua orang tersebut dipertemukan. Dengan kata lain, momen ini merupakan penentuan hidup dan mati bagi keduanya. Tanpa berbasa-basi, mereka langsung terlibat ke dalam pertarungan di mana keduanya sama-sama tampil dengan penuh motivasi. Meski berstatus sebagai seorang wanita, hal itu bukanlah alasan bagi seorang Freydis untuk tidak bisa memberikan perlawanan. Sebaliknya, meski selama pertarungan Freydis cukup tersudut, pada akhirnya ia mampu membalikkan keadaan sampai berhasil membunuh Yalkora secara meyakinkan. My destiny. Di saat yang bersamaan, kita melihat bagaimana seorang Harald Sigurdsson yang baru saja masuk dan terlibat di dalam peperangan. Sayangnya, tak lama setelah ia menjajal beberapa lawan, Harald berhasil dilumpuhkan hingga membuatnya terluka cukup parah. Entah berpihak ke arah mana, yang pasti di sini Harald cukup beruntung karena ia masih mendapat simpati dari seorang Freydis.
Berbeda dengan Harald, Leif dan pasangannya Lee terlihat tampil cukup impresif sebab hingga sampai saat ini keduanya masih berdiri dengan kokoh. Namun hal itu tak berlangsung lama karena tak lama dari sini Leif mendapatkan tikaman dari seorang Jarl Olaf yang baru saja berpartisipasi ke dalam pertempuran. Oleh karenanya perhatian Leif hanya tertuju kepada Leif. Apalagi setelah itu pasangannya tersebut kini sudah tak bisa diselamatkan lagi. Sebagaimana apa yang kita saksikan, akhirnya Kattegat berhasil diruntuhkan, ditandai oleh kegirangan seorang Jarl Olaf dan pasukannya setelah mampu menginjakan kaki di aula besar. Seraya dengan itu, Freydis terlihat pergi meninggalkan Kattegat bersama seorang Harald, sementara Leif masih berjuang menghadapi musuh yang menghampirinya. Oke, adapun itu, kita tinggalkan dulu peperangan yang tersaji di Kattegat, karena di tempat lain, tepatnya kerajaan Inggris, kita masih memiliki satu bahasan penting, di mana Alvigu dibuat terkejut ketika ia mendapati seorang Queen Aemma tengah duduk nyaman di kursi tahta ratu. King Forkbeard banished. My Gerard and your trip to Mercia provided to him. You were part of this. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi gini, sebelumnya kita tahu bahwa Queen Aemma baru saja dipulangkan ke kampung halamannya. Ternyata hal itu merupakan sandiwara yang diatur oleh King Swen untuk mengulur waktu agar ia dapat mencari armada perang yang disembunyikan oleh Queen Alvigu. Kenyataannya sekarang King Swen berhasil menemukan dan mengambil kendali armada perang tersebut, sehingga di sini Queen Alvigu sudah tak memiliki power lagi untuk berkuasa. Nah, yang menjadi hal ini menarik adalah ternyata King Swen bersama armada perang yang baru saja ia kendalikan tengah berlayar menuju Skandinavia dan saat ini telah sampai di daratan Kattegat. Bukan tanpa alasan, tujuan ia datang ke sana tak lain adalah untuk mencegah Jarl Olaf menguasai Norwegia. Tak lama dari sana, informasi mengenai kedatangan pasukan King Swen langsung sampai ke telinga pasukan Jarl Olaf yang baru saja merayakan kemenangannya. Cukup mendengarnya saja, mereka yang awalnya sumringah seketika berubah dan lari ketakutan karena mereka tahu sendiri pasukan Denmark adalah kekuatan yang sangat sulit untuk dihadapi. Imbasnya tak ada satupun prajurit tersisa yang berani menemani Olaf untuk menghadapi armada Denmark. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa pada akhirnya Olaf gagal menggapai ambisinya dan kini Kattegat berada dalam kuasa pasukan Denmark. Demikian cerita berakhir sampai di sini dan kita kembali lagi di season selanjutnya. Seperti yang disampaikan di awal, untuk season selanjutnya kami akan kembali membahas setelah Viking Valhalla rilis di akhir tahun ini, 2022. So, seperti apa lengkapnya? Kita tunggu karena pastinya Viking Valhalla akan kembali dengan cerita yang lebih seru. Cukup sekian untuk episode ini dan setelahnya kita akan kembali dengan cerita baru. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.